semuanya, welcome back to my channel with me Pratiwi Hidayat. Dan masih berbincang-bincang seputar dunia kepramugarian. Saya udah bersama teman saya. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan sudah bahas tuh kayak syarat apa. Nah mungkin bagi kalian yang sudah berusia di atas 25 tahun dan pengen jadi seorang FA dan bertanya, emang bisa mbak? Di atas umur 25 itu bisa jadi seorang FA. Bisa. Kenapa? Karena sahabat saya ini, si A ini, mbaknya ini jadi FA di usia 27 ke 28 ya. Menuju ke 28 tahun baru menjadi seorang FA, inisial FA di salah satu maskapai internasional. Jadi itu yang akan kita bedah dan akan kita bahas. Dan ini ya ada penampakan juga, yaitu saya sedang berhenna. Ini dihenna oleh siswi saya yang merupakan siswi Red Wings, dan ternyata menjadi seorang FA itu bisa di atas usia 25 tahun. Halo semuanya, nama saya Nur Aini Rohmawati, bisa dipanggil dengan Aini saja, nggak pakai saja. Siswi saya dari Red Wings Academy, yaitu namanya Afifa. Jadi dia ini intern menghenna. Jadi kalau kalian mau dihenna boleh kontak langsung ya. Oke, langsung aja. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa menjadi seorang FA itu kan rata-rata nih adik-adik itu tahunnya itu maksimum tuh sampai usia 24 sampai 25 lah, Yang masih muda-muda yang normalnya gitu ya. And you become flight attendant itu ketika usia di 20. Jadi gini, waktu itu aku mulai training itu di bulan Desember, which is 27 tahun. Kemudian aku Januarinya pas 28. Jadi berarti 28 diterima itu pun 27. Diterima 27, 28 masih belum lulus, masih training. Oke, 28 tuh masih proses training ya. Jadi bisa ada bukti nyata bahwa menjadi seorang FA itu tidak harus di usia yang mungkin kalian tahu maksimum 25, 24, ternyata bisa di usia 27 tahun ya. Dan itu di airlines internasional. Di International Airlines. Oke, mungkin boleh diceritain dong Kak, gimana tiba-tiba pengen jadi FA dan ya kenapa tiba-tiba kayak pengen gitu nyoba jadi FA? Jadi sebenarnya nggak ada kayak FA itu jadi cita-cita aku dari kecil seperti yang orang-orang pada umumnya, karena waktu itu ya karena yang postur tubuh aku tinggi semampai gitu, semeter sampai. Semeter sampai. Enggak, jadi honestly tinggi aku cuma 159. Jadi dengan tinggi seperti itu, siapa sih yang pede buat jadi flight attendant ya kan? Apalagi kalau kita lihat di airport yang kayaknya kesannya cantik, kayak model gitu ya kan. Terus ya udah, maksudnya nggak ada di angan-angan. Cuma pas waktu itu aku lagi bekerja di kantoran di perusahaan aku sebelumnya, itu tuh mulai booming Instagram. Belum booming, masih kayak awal-awal Instagram. Sebelumnya kita kayak nggak tahu, dunia luar itu nggak tahu. Apalagi aku yang pergaulannya tuh cuma sempit sekali, maksudnya lingkupnya itu nggak luas gitu. Terus kemudian mulai muncul Instagram. Terus abis itu kok ternyata banyak tempat-tempat yang indah di belahan dunia ini gitu. Akhirnya aduh kayak berangan-angan, iya enak banget kalau kesana ya gitu. Terus kemudian tapi mikir lagi, aduh kayaknya kok nggak mungkin gitu. Sedangkan kita posisi Indonesia itu jauh dari mana-mana ya kan, ke Eropa jauh, ke Amerika jauh, ke Australia juga buat saya lumayan jauh. Karena jujur sih, saya sebelum jadi FA saya belum pernah travel ke luar negeri, satu kali pun saya belum pernah. Jadi ke luar negeri pertama kali itu ya waktu mau berangkat training. Jadi nggak pernah sama sekali ke luar negeri waktu itu posisinya? Belum pernah, sekalipun belum pernah. Even ke negara tetangga juga belum pernah sama sekali. Dan apa yang membuat Kain itu pede untuk mencoba sebagai FA akhirnya gitu kan? Udah tadi dibilang karena tingginya kurang, terus
waktu itu kerja udah di kantoran, kok tiba-tiba pede gitu loh? Satu, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Oh, jadi alasan utamanya karena pengen ke luar negeri saat Yes. itu gitu. Karena dengan biaya sendiri waktu itu nggak memungkinkan gitu kan, paling travel yang deket-deket di Indonesia saja gitu. Terus dengan keinginan yang besar, semakin hari keinginan itu semakin besar, dan kalau keinginan yang positif kita nggak apa-apa ya, kita terus kembangin gitu. Jadi dengan keinginan besar itu aku berusaha kayak improve bahasa Inggris aku, karena itu satu hal terpenting, saya bilang terpenting, karena interview itu ya pertama kali kemampuan bahasa Inggris kalian, terus kemudian ya sambil belajar bagaimana gesture kita untuk menghadapi interviewer gitu, bisa kayak belajar mandiri, bisa dengan interaksi dengan teman, diskusi dan sebagainya juga bisa. Terus waktu itu berarti tahu info lowongan dari Instagram. Dari Instagram. Terus waktu itu syaratnya apa aja Kak, dan proses tesnya apa aja? Untuk syaratnya biasa dengan tinggi badan, berat badan proporsional, terus kemudian untuk minimum lulusan SMA. Jadi sebenarnya kayak setiap maskapai berbeda-beda, tapi untuk maskapai yang sekarang aku bekerja itu minimum lulus SMA. Dan mudah mengikuti prosesnya sama dokumen, tapi kalau dokumen nggak terlalu ribet sih untuk international airlines. Perlu punya paspor nggak sih waktu itu? Paspor nggak, pas daftar masih belum. Boleh ya, nggak boleh. ya, kalau udah Jadi waktu selama kayak proses pendaftaran kita bikin gitu bisa. Oke. Dan di sana waktu keterima tes trainingnya berapa lama? Training 2,5 bulan. Seharusnya kayaknya officially 3 bulan ya, cuma kan kita dipotong untuk ujian dan sebagainya gitu. Jadi trainingnya itu sendiri 2,5 bulan. Okay, so how it feels? Sebenarnya Jadi seorang FA tuh pertama kali diterima itu kayak beneran ini gitu ya kan, maksudnya seneng banget, kayak mimpi, ya nggak percaya ini beneran aku mau ke luar negeri gitu, yang notabene biasanya jauh banget waktu di Saudi Arabia, biasanya di Jeddah, apalagi di Jeddah gitu yang notabene kita yang muslim gitu kan, kayaknya itu tujuan utama gitu kita buat beribadah gitu, dan aku mau tinggal di sana, masya Allah tabarakallah ya, itu kayaknya sesuatu yang excited banget ya. masya Allah, Allah itu kayak memberikan lebih dari apa yang kita minta, beneran, masya Allah. Jadi tahapan awal sampai akhir itu apa aja waktu itu? Nah waktu itu untuk tahapan pertama itu ada screening interview. Nah kemudian setelah dinyatakan lolos dari screening interview itu ada tes bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini ada reading, speaking, sama writing. Jadi semuanya ini sih, kayak readingnya kita dikasih kayak satu lembar gitu, satu halaman, kita disuruh baca, dan ya akan dinilai pronunciation kita apakah bisa ditangkap oleh mereka, karena yang waktu itu yang interviewernya atau yang ngetes waktu itu langsung dari Saudi Arabia gitu. Kok pakai komputer kan? Waktu itu aku pakai komputer kan? Enggak sih. Oh, kamu paper ya? Paper. Oh, aku waktu itu masih pakai komputer. Oke. Terus setelah dinyatakan lulus dari tes bahasa Inggris, aku lupa deh jedanya antara tes satu dan yang lainnya itu berapa lama, tapi yang pasti urutannya itu waktu itu. Kemudian ada final interview. Jadi sebelum tes kesehatan, waktu itu final interview dulu. Setelah dinyatakan final interview, baru kita tes kesehatan gitu. Apa yang perlu dipersiapkan dan yang paling penting ketika adik-adik mau apply menjadi seorang FA? Kalian harus berani melawan rasa takut pertama, karena kalau kalian nggak melawan rasa takut ya akan terus takut, nggak akan mencoba, mulai, nggak akan mencoba, betul. Jadi dan jangan takut gagal, karena saya sebelum diterima ini saya 7 kali gagal di proses rekrutmen. FA. Oke. Jadi ketika kegagalan itu akan memberikan pelajaran buat kalian apa yang harus kalian improve. Dari kegagalan ini,
tadi aku jawabnya kurang pede. Oh, pertanyaan itu harusnya jawabannya nggak begini. Jadi belajar dari kegagalan kalian, dan itu penting banget sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya itu gagal tuh nggak apa-apa ya, proses yang penting memulai dulu, coba dulu, berani dulu ya. Yes. Kira-kira apa saja yang harus dipelajari nih untuk persiapan apply sebagai seorang FA? Apply pertama kita harus benar-benar membaca persyaratan dari maskapai, karena setiap maskapai berbeda, baik dokumennya, baik baju pakaiannya yang harus digunakan. Itu kalian harus benar-benar mengetahui maskapai yang akan kalian apply. Jadi kalau misal seperti pakaiannya di maskapai ini harus bagaimana ya, persiapkan dengan baik. Dokumen itu sangat penting, karena kekurangan satu dokumen aja itu kalian bisa langsung gagal. Terus kemudian mental pasti. Selain itu berdoa, jangan lupa. Pengalaman paling berkesan menjadi seorang FA apa? Setiap perjalanan itu berkesan. Teman-teman akan mengunjungi tempat-tempat yang berbeda, selalu berbeda, akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi setiap terbang, misalnya hari ini terbang dengan kru ini, besoknya sudah beda lagi. Hari ini terbang ke destinasinya ini, besoknya sudah beda lagi. Jadi setiap tempat itu berkesan ya, dan masya Allah, you will not regret it. Jadi worth it untuk dikejar ya? Bukan worth it lagi, kalau ada kata yang lebih indah dari worth it itu yang benar. Biasanya fasilitas jadi seorang FA itu apa aja? Ini aku mau bicarain di tempat yang aku kerja, karena aku nggak mau sok tahu untuk maskapai yang lain. Jadi untuk kayak maskapai yang dimana aku sekarang kerja itu akomodasi, transportasi itu ditanggung sama perusahaan. Jadi akomodasi itu apa sih gitu? Tempat tinggal beserta isinya, beserta asistennya. Jadi yang bersih-bersih rumah gitu kita sudah disediakan. Terus kemudian transportasi. Transportasi itu bukan hanya dari akomodasi ke airport, bukan. Jadi sampai ke pasar-pasar pun, ke mall itu juga alhamdulillah disediain dari perusahaan, masya Allah. Untuk yang akomodasi transportasi itu tadi. Terus kemudian basic salary. Jadi basic salary itu sesuai dengan standar di Saudi Arabia. Kemudian ada yang namanya expense itu layover. Jadi expense itu gaji ketika kita berada di negara lain, ketika kita layover atau menginap di suatu negara. Nah itu juga kita dibayar, alhamdulillah. Kemudian selain expense ada namanya jam terbang. Jadi gaji untuk jam terbang, semakin tinggi jam terbang yang kita lakukan setiap bulannya, dan itu akan mempengaruhi tinggi dari total keseluruhan gaji yang kita dapat. Oke. Nah Kak, mungkin ada yang, kalau menurut Kak Aini sendiri nih, perlu nggak mereka itu mempersiapkan diri dengan mungkin pelatihan-pelatihan khusus gitu-gitu, itu perlu nggak? Kan ya banyak lah, termasuk aku kan juga punya lembaga pelatihan untuk mempersiapkan praseleksi gitu. Menurut Kak Aini tuh perlu nggak, atau memang nggak usah lah, yang penting maju aja gitu? Nah kalau menurut aku ini perlu nggak perlu. Kenapa perlu nggak perlu? Kalau kalian sudah merasa pede, bahasa Inggris aku sudah sangat bagus, sudah excellent, terus kemudian aku udah nggak grogi lagi buat menghadapi para interviewer, dan sudah cukup pengalaman sering interview kemana-mana gitu, ya nggak perlu, mental sudah terbentuk, kemampuan sudah ada, kemampuan bahasa sudah bagus. Nah kalau ada kekurangan dari kita, misalnya bahasa Inggrisnya masih ae gitu, itu harus diimprove. Kemudian kita belum pernah punya pengalaman interview kayak, atau pernah ya sekali-sekali tapi gimana selalu interview demam panggung gitu, grogi dan sebagainya. Itu pelatihan itu akan sangat membantu, karena di dalam pelatihan itu biasanya akan diajarkan baik teori maupun prakteknya untuk mengatasi grogi dan sebagainya, dan interaksi dengan para peserta yang lain itu pelatihan yang sebenarnya menurut saya ya pelatihan yang sebenarnya, karena kita dituntut untuk tampil di depan orang banyak. Betul.
Nah, ini kan kita sambil berhenna nih ya. Berhenna tadi kita dirias henanya oleh Afifa yang merupakan siswi dari Red Wings. Afifa juga salah satu orang yang memilih untuk menjalankan pelatihan dulu, yang which is waktu itu di sekolah aku, yaitu di Red Wings. Kenapa sih Pak? Kenapa nggak memilih langsung aja apply di airlines? Kenapa kamu milih sekolah dulu di tempat saya? Pertama-tama Miss, sebelum aku daftar itu, aku ngerasa bahasa Inggris aku tuh masih kurang. Terus habis itu kepedean aku, terus berbicara depan umum, public speaking. Terus habis itu skill yang lain lah. Karena menurut aku daftar pramugari itu ternyata nggak cuma harus pintar bahasa Inggris, ternyata skill yang lain juga menambah poin plus buat para HRD-nya. Betul. Jadi akhirnya memilih di Red Wings. Tapi kamu kenapa memilih di Red Wings? Kan banyak sekolah-sekolah pramugari yang lain. Udah sana. Kenapa milih di Red Ini aku nggak endorse Wings? lo ya. Iya benar. Ini honest review. Nah, jadi kenapa pengen di Red Wings? Pertamanya aku udah baca bukunya Miss Tiwi yang Fast. Terus kedua. aku baca bukunya, terus aku ikutin panduan yang ada di buku itu. Tapi aku ngerasa kayak masih tetap kurang gitu. Terus cari informasi dari luar itu juga susah. Plus menurut aku tuh kalau misalnya environment aku, sekitar aku sama-sama pengen jadi pramugari itu makin nambah semangat aku untuk terus improve diri aku buat maju daftar gitu. Terus aku juga udah tahu backgroundnya Miss Tiwi sendiri, terus aku percaya, dan menurut aku jadi angkatan pertama itu kayak oke, aku mungkin angkatan pertama, tapi pasti angkatan pertama itu berharga banget buat foundernya. Iya, berharga banget guys, sampai di henna nih. Oke, so mungkin ada tips-tips khusus Miss Aini untuk para FA wannabe atau para yang bercita-cita menjadi seorang FA. Tips khususnya, jangan pernah takut untuk mencoba, pelajari kekurangan, sadari kekurangan diri, improve apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan. Yang paling penting banget, kita dikelilingi dengan orang-orang yang punya passion yang sama, itu penting. Dan teman-teman cari temen yang passionnya sama, jadi bisa saling support, berbagi informasi. Karena kemarin sempat di sekolah ya, di Red Wing itu ternyata siswa-siswa itu, teman-teman yang sekolah di Red Wings kemarin juga banyak yang istilahnya belum tahu sama sekali mengenai dunia penerbangan, dan informasi itu sangat penting buat yang belum tahu. Jadi kalau kita nih udah tahu, aku pasti akan melihat, aduh nggak penting ya, nggak penting karena aku udah tahu gitu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu sama sekali, mungkin yang dari daerah atau mungkin yang kurangnya buka informasi, jadi kita kasih informasi segala macam tentang airlines-nya, tentang di mana sih untuk mencari lowongan atau kesempatan di airlines, mana sih airlines yang sedang open recruitment. Jadi informasi semacam itu ternyata sangat penting bagi teman-teman yang belum tahu gitu. Teman-teman yang sudah punya pengalaman seperti Kak Tiwi ini, yang sudah belasan tahun di dunia penerbangan, ya pasti sudah tahu dan melihat informasi itu ya udah biasa aja aku dengar gitu. Dan saya yang 5 tahun di dunia penerbangan juga, kalau buat saya ya itu nggak penting karena saya sudah tahu. Tapi teman-teman di luar sana yang belum punya pengalaman apapun di dunia penerbangan, ternyata informasi yang kita berikan itu sangat berharga. Pelatihan, teori dan praktek segala macamnya itu ternyata sangat membantu mereka untuk self development gitu. Dan itu penting banget sebagai bekal kita sebagai bekal kita untuk menghadapi
semua tahapan-tahapan tes di maskapai. Betul. Jadi intinya adalah selalu kalau saya sih selalu mengutip kata Steve Jobs ya. Jadi beliau tuh bilang stay foolish, stay hungry. Jadi kunci untuk sukses itu kalau kata Steve Jobs itu adalah stay foolish, stay hungry. Artinya kita tuh harus tetap merasa bodoh terus, merasa lapar terus, merasa haus terus dengan yang namanya ilmu, dengan yang namanya informasi. Karena kalau kita sudah nggak mau belajar ini, aku kan udah pinter bahasa Inggris, belum tentu. Karena ketika waktu kita rekrutmen, bisa jadi kita tiba-tiba nervous ya kan, banyak hal-hal yang membuat nervous kita itu yang pasti. betul, kita tiba-tiba blank ya kan. Dan itu jangankan yang kita yang nggak pernah belajar, yang orang yang sudah ahli pun kadang suka mengalami blackout ya, tiba-tiba langsung zong, langsung hilang gitu kan. Apalagi yang mungkin kita tidak pernah ini. Jadi intinya tetap merasa haus akan informasi. Jadi dan saya selalu konsisten dari awal sampai sekarang pun selalu memberikan informasi bahwa kembali lagi ke kalian bahwa pelatihan itu ya balik lagi, perlu nggak perlunya depend on you gitu. Tapi nggak ada ilmu yang sia-sia. Jadi tetap yang penting kalian adalah mau ikut pelatihan atau tidak, yang penting improve terus ya. Dan tidak menjelekkan atau tidak memasang kacamata kuda. Whatever it is, we wish you a good luck, sukses selalu. Dan untuk Afifa kita doakan untuk segera terbang ya. Karena kemarin Insya pas Allah dia udah ikut tahapan Citylink, udah di tengah jalan, terus ada pandemi, jadi akhirnya dipostpone atau dipending sementara waktu. Jadi semoga pandemi segera berlalu, bisa segera terbang, kita juga bisa segera terbang ya Miss. Amin, insyaallah. Dan kalian juga yang memimpikan untuk menjadi seorang FA juga bisa segera mengudara, apapun jalannya, sukses selalu. Yang penting keep learning terus ya, improve. Keep learning, keep believing. Yes. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat.